Ini Pak, berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK), ada perputaran judi online di kota di Kota Bogor ya, ada 1,1 triliun dan paling besar itu ada di Kecamatan Bogor Selatan, pengguna judi online terbesar ya. Nah, kalau dari Dewan sendiri melihat fenomena itu seperti apa? Ya, judi online ini ya sebenarnya kondisinya meresahkan kita semua ya, tentu saja ya. Ya termasuk mungkin ini mudah-mudahan jadi concern kita bersama gitu ya, karena ini mengakibatkan banyak hal gitu ya. Ada yang mungkin putus asa dalam kehidupan, ada yang rumah tangga jadi terjadi perceraian dan lain-lain gitu. Ya tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Bogor, hari ini kedatangan tamu istimewa yaitu Ketua DPRD Kota Bogor, Pak Aditya Warman. Aduh, saya grogi Pak. Saya baru pertama kali ini bisa berlangsung dengan Bapak. Gitu ya. Sehat Pak, kabarnya Pak? kenapa? Kabarnya sehat. Oh, alhamdulillah. Baik. Gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah, biasa kegiatan hari-hari sekarang ini lebih banyak bersilaturahmi, komunikasi dengan berbagai stakeholder di Kota Bogor. Ya, sepertinya agenda DPRD di tahun ini lumayan padat Pak ya? Iya, mudah-mudahan. Insya Allah. Iya. Soalnya banyak sekali isu-isu masyarakat yang harus dikawal oleh DPRD Kota Bogor, ya, terutama kepada masyarakat supaya tetap tepat sasaran dan tidak salah gitu Pak. Siap. Pak, mau langsung aja Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin kami tanyakan ya. Mungkin masyarakat juga ingin tahu gitu kan. Sejauh ini kan kalau beberapa hari ini kan pernah ada tuh dari teman saya mengeluhkan soal kondisi pedestrian yang sebenarnya ada jalur khusus disabilitas tapi masih ada dipakai oleh motor parkir atau mungkin kadang ada mobil parkir di situ pedestrian Pak, terutama di yang jalur Sudirman. Yang mau ditanyakan sebenarnya untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu seperti apa Pak? Ya, makasih Kang. Jadi intinya sih sebenarnya kalau DPRD ini kan secara tugas dan fungsi itu 3 ya. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan penganggaran. Hari ini kita sedang membahas kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara untuk perubahan 2025. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pembentukan peraturan daerah. Tahun ini insya Allah DPRD akan membahas sekitar 14 peraturan daerah ya, yang mudah-mudahan yang jadi payung kebijakan di Kota Bogor. Dan yang ketiga terkait pengawasan. Pengawasannya ya macam-macam ya, melalui 4 komisi yang ada di DPRD maupun alat kelengkapan DPRD. Kita senantiasa berkomunikasi, kemudian juga mengadakan rapat-rapat kerja yang diperlukan dalam rangka pengawasan. Nah, terkait dengan fungsi jalan, kita ada namanya Perda penyelenggaraan jalan, dan kita juga punya Perda tentang disabilitas. Tentu di sini kami berkomitmen bahwa Kota Bogor ini harus ramah kepada penyandang disabilitas.
salah satu yang sudah kami telurkan adalah peraturan daerah tentang disabilitas. Itu tahun periode yang lalu gitu ya. Dan tentu ini implementasinya di jalan kami harapkan baik itu Dinas Perhubungan maupun Satpol PP ini bisa bergerak, memastikan bahwa hak-hak warga negara khususnya nanti disabilitas kalau untuk di jalan bisa terlaksana dengan baik. Sudah dibuat jalur khusus disabilitas, kemudian juga fasilitas publik kita juga tentu disyaratkan untuk ramah disabilitas dan lain-lain. Ini tentu kalau di kita lihat ya mungkin nanti bagaimana implementasi dan pengawasannya oleh pemerintah. Ya, terutama sih untuk fasilitas publik ya seperti halte bis kita itu masih belum ramah disabilitas gitu ya. Paling kalau jembatan juga terkadang kan yang baru itu JPO kalau hujan tuh terkadang suka licin gitu yang bikin masyarakat terutama penyandang disabilitas agak was-was kalau naik gitu. Mudah-mudahan nanti ini jadi masukan berharga buat kami yang kami juga akan sampaikan ke dinas terkait ya. Pertama kalau dia memang belum ramah, belum layak ya kami harapkan ada perbaikan di situ ya. Ya. Tahun ini mudah-mudahan halte-halte terutama untuk bis kita ya dalam rangka menunjang program Bogor Lancarnya Pak Wali Kota, mudah-mudahan bisa diperbaiki kemudian lebih ramah disabilitas kita. Amin. Pak, ini lagi ramai sekarang nih soal sistem penerimaan murid baru. Iya. Tahun ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Lebih baru, namanya juga baru, terus juga untuk yang ramai ini zonasi Pak. Tahun lalu ya mungkin masalah hampir sama dengan tahun lalu ya. Zonasi sekarang tuh pakai domisili ya. Nah yang jadi permasalahan itu kan domisili ini kan masyarakat kadang masih bingung. Beda dengan zonasi apa? Sedangkan yang diterima kan siswa yang berada dalam radius sekian dari sekolah ya. Kalau dari DPD sendiri memandang sistem penerimaan murid baru untuk tahun ini gimana Pak? Ya tentu agenda tahunan kita adalah salah satunya ya SPMB ini. Atau dulu biasa PPDB ya. PPDB ya. Kita harapkan SPMB ini di Kota Bogor pelaksanaannya lebih baik dari tahun ke tahun gitu ya. Hari ini memang ada sedikit perubahan teknis lah menurut saya. Kalau yang lalu-lalu kan biasanya prestasi dulu, afirmasi baru zonasi. Nah hari ini kalau nggak salah dibarengkan gitu ya. Komisi 4 sudah berkali-kali ya, dalam rangka pengawasan dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa emang SPMB ini dilaksanakan secara baik, transparan dan mudah-mudahan menjaga hak-hak mendaftar semua. Kita harapkan memang ini ya biasanya setiap tahun ada aja yang mencuat gitu ya. Ya tentu kalau untuk SPMB sendiri tentu tidak hanya Dinas Pendidikan, DPRD, pihak-pihak lain saya rasa juga turut memantau dan mengawasi. Ya, terus kalau tahun lalu kan tidak berbarengan ya kayak penerimaan prestasi dan sebagainya. Nah ini kan yang masih ramai untuk jalur prestasi. Kalau dari pengawasan Komisi 4 gimana Pak untuk jalur prestasi ini? Maksudnya kan poinnya antara distrik di kota dengan Jawa Barat pasti berbeda ya. Poin lebih besar, katanya sih lebih besar poin di Jawa Barat gitu. Dan sedangkan kalau di distrik itu harus berapa gitu supaya untuk bisa bersaing dengan siswa yang punya jalur prestasi dari di Jawa Barat itu harus berapa poin untuk bisa masuk gitu ya. Sebenarnya kalau untuk tahun ini dari Komisi 4 sendiri melihat kalau untuk Japres sendiri untuk tahun ini apakah
sudah sesuai dengan aturan atau kira-kira masih ada kekurangan, Pak? Ya, saya rasa untuk jalur prestasi ini tentu punya aturan tersendiri ya. Seperti ada scoring atau pembobotan untuk prestasi perseorangan beserta prestasi individu, kemudian prestasi tingkat nasional, provinsi atau kota. Saya yakin itu masing-masing secara penilaian ada angka koefisien masing-masing lah ya. Ya tentu kita akan lihat ini pelaksanaannya akan seperti apa nanti, apakah ya mudah-mudahan sejauh ini sih kami belum mendapatkan aduan yang signifikan terkait SPMB. SPMB ya. Artinya jika ada kecurangan itu berarti harus lapor ke DPRD atau kemana, Pak? Ya, hari ini semua mata tertuju, saya pikir tidak harus ngelapor ke DPRD juga, tapi termasuk juga bisa melapor ke dinas, ke wali kota, ke gubernur bahkan ya, karena berbarengan SMP, SMA. Dan ya biasanya yang agak bukan kredit ya, agak krusial ini kan SMP dan SMA. Iya, betul. Artinya anggota dewan nanti bakal terjun ke sana ya? Iya. Iya. Dan kita sudah awali dengan koordinasi dengan dinas pendidikan. Baik, Pak. Ini soal masih pendidikan, Pak. Terkait ada putusan MK tentang pendidikan dasar gratis hingga menengah atas. Kalau dari DPRD Kota Bogor sendiri melihat hal ini seperti apa, Pak? Ya, secara normatif apa yang ditetapkan kami setuju ya. Cuman tentu harus dibahas lebih jauh mengenai penganggarannya. Gitu. Ya, hari ini dengan sekolah negeri yang ada, kami sendiri masih merasa kekurangan gitu ya. Artinya kan kita berharap nanti selama periode Pak Wali ini bisa ada penambahan SMP negeri gitu ya. Hari ini ya, tahun ini direncanakan ada kalau nggak salah dua sekolah negeri baru, SMP negeri baru. Dan tentu yang ini saja banyak hal yang perlu dioptimalkan. Salah satunya mungkin kekurangan guru. Nah, iya betul. Nah, tentu kalau memang ada kewajiban pemerintah daerah juga harus mengcover sekolah-sekolah swasta, tentu perlu pembahasan lebih dalam ya, terkait dengan tentu saja kekuatan anggaran kita seperti apa, apakah memang bisa membiayai semua yang ada atau sebagian, atau kolaboratif dengan provinsi, atau ya kolaboratif dengan APBD dan APBN gitu. Dan ini belum setahu saya belum ada pembahasan yang intens terkait ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat, apakah memang nanti skema pembiayaan sekolah swasta ini akan seperti apa. Ya. Kalau dalam anggaran perubahan pendidikan masuk lagi nggak nanti? Tentu karena pendidikan adalah urusan wajib, kita punya mandatory spending 20% ya. Ini tetap jadi prioritas, apalagi anggaran perubahan ini adalah mengadopsi visi misi wali kota terpilih. Itu saya lihat ini disiapkan terutama dengan bidang pendidikan. Ini Pak, tahun 2004-2005 ini ada total 2.000 anak alumni putus sekolah. Nah, kalau dari DPRD sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Iya, bisa jadi ya. Terutama kalau putus sekolah kan biasanya biaya. Jadi ekonomi tentu juga sangat mempengaruhi ya.
dan apa namanya, kemarin salah satu concern kita adalah sekolah yang berbiaya murah ini kan biasanya yang didukung oleh pemerintah, yaitu sekolah negeri. Ya. Jadi ada harapan dari kita semua agar Kota Bogor setidaknya untuk SMP yang memang kewenangan Kota Bogor ini ada penambahan sekolah gitu ya, sekolah negeri. Untuk ya artinya yang tadi putus sekolah, kalau memang dia faktornya ekonomi, setidaknya terbantu dengan kehadiran sekolah negeri yang lebih banyak gitu ya. Yang kedua tentu kami yakin ini salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga gitu ya. Tentu memang sejalan dengan kondisi ekonomi yang mungkin ya kita sama-sama rasakan, mungkin agak turun segala macam ya. Ini tentu tugas kita bersama agar memang anak-anak putus sekolah ini bisa ditindaklanjuti, jangan sampai jadi masalah yang berlarut-larut ya, sehingga nanti akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang lain. Ya. Bagaimana caranya Pak? Kan tidak dari 2000 anak ini kan tidak mungkin semua harus di cover oleh pemerintah ya. Mungkin dalam hal ini kan terutama khususnya buat fraksi PKS sendiri ya. Apakah ada ini kewajiban untuk misalnya di konstituennya ada anak yang putus sekolah itu dibantu mungkin dari biaya aspirasi atau dari mana gitu untuk membantunya? Ya, tentu beberapa, ya saya yakin semua fraksi juga melakukan hal yang sama. Kalaupun ada warga yang terkendala dengan biaya, saya yakin semua sudah turun untuk bantu menyelesaikan, dan ada yang punya sekolah juga menawarkan. Beberapa dari kami itu ada yang terlibat secara langsung di sekolah, artinya ini juga menawarkan ke masyarakat untuk sekolah dengan biaya murah. Saya yakin sudah dilakukan oleh teman-teman. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan penambahan unit sekolah baru, ruang kelas baru pada tahun ini, kita harapkan angka yang 2000 tadi ini bisa berkurang. Terkait ini Pak, efisiensi anggaran, ada 30 miliar rupiah yang ini, itu bakal lari kemana Pak? Ke program prioritas apakah yang saat ini paling dibutuhkan oleh Kota Bogor? Ya tadi di DPRD sendiri alhamdulillah bisa memindahkan anggaran di DPRD sekitar 29 sekian ya miliar, dan itu karena ada impresnya. Kita mematuhi apa yang dicantumkan dalam impres. Yang pertama tentu untuk infrastruktur, kemudian pendidikan, kemudian sekolah, UMKM dan lain-lain. Baik, ini Pak, berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK), ada perputaran judi online di kota di Kota Bogor ya, ada 1,1 triliun, dan paling besar itu ada di Kecamatan Bogor Selatan, pengguna judi online terbesar ya. Nah, kalau dari Dewan sendiri melihat fenomena itu seperti apa? Ya, judi online ini ya sebenarnya kondisinya meresahkan kita semua ya, tentu saja ya. Ya termasuk mungkin ini mudah-mudahan jadi concern kita bersama gitu ya, karena ini mengakibatkan banyak hal gitu ya. Ada yang mungkin putus asa dalam kehidupan, ada yang rumah tangga jadi terjadi perceraian dan lain-lain gitu. Ya tentu kembali menurut saya ini jadi dari kembali pada faktor ekonomi. Iya, betul.
Sehingga kami berharap nanti ke depan dalam penganggaran ke depan kita ingin mendorong anggaran Kota Bogor ini juga didorong untuk penguatan ekonomi lokal, termasuk pemberdayaan UMKM. Karena ya mudah-mudahan dengan kalau difokuskan kepada UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, kebiasaan judi online ini berkurang. Jadi kan tentu hari ini mentalitas yang suka judi online kan pengen mendapatkan dana secepat mungkin dan sebanyak-banyaknya. Ya di tengah memang ya bisa jadi hari ini kesetiakawanan kita dengan sesama lingkungan ya juga menurun gitu ya. Kalau dulu kan kalau ada permasalahan keuangan di masyarakat, di keluarga, itu yang paling terdekat adalah bantu-membantu sama keluarga gitu ya. Dan saya juga merasakan sendiri ketika orang tua mendapatkan kesulitan ekonomi untuk sekolah segala macam, ada keluarga-keluarga yang memang punya keuangan yang bantu gitu. Jadi ini sebenarnya udah apa ya, kekayaan kearifan lokal di kita sebenarnya nih, bantu-bantu antar saudara. Ya, mungkin ini yang saya rasa emang agak berkurang ya gitu ya. Dan mungkin juga faktor silaturahmi kita juga berkurang. Padahal kan kalau tuntunan Nabi kita, kalau rajin silaturahmi, panjang umur, murah rezeki. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan nih ke depan ya kita harapkan juga ya kepedulian sosial di Kota Bogor juga harus dirawat terus, dijaga, sehingga ada permasalahan di sekitar kita cukup warga sensitif gitu ya. Saya lihat ya di beberapa komunitas sih berjalan dengan baik, cuman memang nggak merata gitu ya. Jadi kita harapkan kalau ya apalagi kalau masalah-masalah urgent ya, pendidikan, makan ini kan tentu kita berharapnya selain penguatan ekonomi lokal, sosial antar sesama ini berjalan dengan baik. Apakah butuh adanya perda untuk mengatur soal judi online ini? Saya rasa mungkin perlu ya. Cuman kami sudah terlebih dahulu juga pernah mengajukan ya mungkin dulu tertolak karena masalah kewenangan. Jadi kalau ya kami harapkan ke depan judi online ini setidaknya kita berperan dalam hal sosialisasi. Jadi ada sosialisasi intensif dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Dan ini mudah-mudahan terutama ditargetkan kepada wilayah-wilayah yang rawan judi online. Betul. Jadi ya tentu biaya sosialisasi ini mungkin nggak murah, tapi ini penting karena yang perlu diperbaiki adalah mindset gitu kan ya. Saya pikir nih kami harus bertindak untuk ya memastikan ada sosialisasi kepada masyarakat untuk bahaya judi online. Perlu ada kampanye lah, setidaknya sebelum kita berbicara penguatan ekonomi lokal, kepedulian sosial dan lain-lain. Pak, soal batu tulis ini, kan rencananya tahun depan bakal diperbaiki ya. Dan tahun sekarang kan hanya untuk jalur untuk kendaraan roda 2 saja lagi. Sebenarnya kalau melihat untuk batu tulis ini sebenarnya tepat nggak untuk perbaikan itu anggarannya tahun depan? Dan kenapa harus urunan gitu antara pemerintah kota Jawa Barat dengan pusat gitu? Ya, tentu kalau dari
kondisi yang ada, kami secara pemerintah kota dan DPRD tentu inginnya segera selesai. Ya. Cuman tentu dalam penganggarannya ada hal-hal yang perlu ditempuh. Gitu ya. Misalnya adalah pertama anggarannya sendiri besar ya, lumayan besar. Mungkin butuhkan sekitar berapa? Hampir 60 mungkin ya. Iya, betul. Dan ini kalau urunan ada ya secara peraturan ada yang bisa di cover APBD kota, ada yang nggak bisa gitu misalnya. Karena memang angka 60 sendiri bagi APBD kota besar ya. Besar. Dan misalnya sebelum dilakukan pembangunan tentu karena tidak mungkin dilanjutkan pada jalan existing, karena memang kondisinya di bawahnya jalur air segala macam, tidak mungkin dilanjutkan di sana gitu. Tentu harus cari jalur alternatif yang mana tentu jalurnya adalah milik warga. Harus ada pembebasan dulu. Sebelum pembebasan tentu harus ya secara normatif, secara peraturan yang ada harus appraisal dulu. Ini yang menyebabkan penanganannya berproses. Sehingga sebelum dilakukan pembangunan di jalan alternatif harus dibebaskan dulu. Iya. Harus selesai dulu urusan dengan yang punya tanah. Ini yang bikin lama gitu. Kalau saya rasa semua pihak ingin cepat, tapi ya ini langkah-langkah yang membutuhkan waktu. Nggak langsung seperti membalik telapak tangan ya. Gitu. Ya. Ini Pak, soal pelayanan kesehatan nih. Untuk Kota Bogor saat ini pelayanan kesehatan sendiri sudah mencakup semua masyarakat atau mungkin masih ada dari laporan-laporan ke anggota Dewan Masuk masih ada masyarakat yang dipersulit dengan kebijakan kesehatan ini? Ya. Pada umumnya sebenarnya Kota Bogor menurut saya sudah cukup baik lah, dalam pelayanan kesehatan. Kita punya mungkin 30-an rumah sakit ya sekarang. Kemudian hadir puskesmas di kelurahan-kelurahan ya. Kemudian kita punya rumah sakit tipe B. Kemudian ya rumah sakit swasta yang baik gitulah ya. Bahkan tidak hanya menangani warga Kota Bogor tapi juga warga Kabupaten Bogor. Nah, yang sering menjadi kendala saya lihat memang terutama untuk pasien BPJS. Karena memang peraturan BPJS ini beberapa ada penyesuaian dan ini kadang tidak langsung tersosialisasikan di warga sehingga menjadi keluhan masyarakat. Nah, sementara pemerintah kota sendiri ya kalau sudah aturannya dari BPJS tidak bisa intervensi, Pak. Iya. Karena BPJS ini punya pusat gitu ya. Kita mengikuti apa yang diatur sama BPJS. Misalnya mungkin yang kalau saya pribadi sering dapat keluhan ketika masyarakat ke IGD ya untuk mendapatkan penanganan segera, ternyata tidak harus dirawat setelah mendapatkan observasi, penanganan segala macam, tidak dirawat dan biaya tidak di cover BPJS. Nah ini yang memberatkan masyarakat. Lapor ini ditolak. Padahal memang aturannya seperti itu. Rumah sakit juga tidak bisa ya harus ikut aturan BPJS seperti itu. Ya saya rasa ya memang beberapa peraturan BPJS ini ketika ada penyesuaian tidak langsung disosialisasi masyarakat kaget. Ya, Pak. Ini Pak terkait tahun depan kan ada pesta olahraga. Kota Bogor jadi salah satu tuan rumah bersama Kota Depok dan Kota Bekasi. Nah, untuk tahun ini juga
di Juli ya itu GOR kan bakal direvitalisasi ya. Ya mungkin berbarengan tahun depan itu ada batu tulis juga karena ada berbaca bor juga yang bakal berlangsung di sekitar Pamoiran gitu kan. Terus kan lewat batu tulis kan menuju ke lokasi venue. Nah kalau untuk anggaran Porda sendiri Pak ada sekitar berapa mungkin yang sudah dibahas dan mungkin disetujui itu kira-kira berapa Pak untuk Porprov tahun depan? Jadi DPRD tahun lalu baru menyelesaikan perda tentang dana cadangan Porprov, baru perdanya. Kemudian untuk penganggarannya sendiri ini sedang dilakukan pembahasan di pembahasan PUA dan PPAS. Kalau pekan depan dibahas oleh TAPD dan Badan Anggaran. Ya tentu kita semua ingin menyukseskan Porprov karena Kota Bogor termasuk salah satu tuan rumah ya. Bisa berjalan baik sambil kita lihat juga nanti persiapan-persiapan yang ada akan seperti apa. Belum diputuskan karena baru pembahasan di Badan Anggaran terkait KUA dan PPAS-nya baru tahun depan. Baru pekan depan, dan mungkin penetapan APBD-nya sendiri baru di bulan Agustus. Jadi masih ada waktu untuk pembahasan dan tentu kita lihat penyesuaian venue karena memang kalau nggak salah ya tidak semua cabur dipertandingkan di Bogor, hanya 29 kurang lebih. 29 ya. Ya tentu ya bisa disebar ke mana, ke kota-kota lain, Bekasi ya. Bekasi dan Depok ya. Depok. Termasuk juga untuk cabur-cabur seperti paralel itu bakal di Hambalang di Kabupaten. Ya tentu dengan kondisinya ya. Saya yakin ya, kalau saya rasa ya tidak bisa semuanya juga dengan fasilitas kita yang ada, dan nggak mungkin juga kita harus persiapkan dalam waktu 1 tahun gitu ya. Pak, saya dengar kabarnya bakal ada flyover baru ya di Kota Bogor. Itu rencana mau dilokasi mana? Ya flyover. Belum dengar ya. Belum dengar ya? Yang ada itu underpass. Jadi yang sudah ada DED-nya itu underpass Kebon Pedes. Pedes ya? Ya. Jadi kan menurut kami ya cukup urgen lah. Apalagi kemarin ya di yang sebelah sananya Kebon Pedes sempat ada insiden ya. Mobil ya. Dan tentu ya salah satu yang ya mungkin ya mudah-mudahan menjadi bisa mengurangi titik kemacetan Kota Bogor adalah pengadaan pembangunan underpass yang secara hitungan akan lebih murah ketimbang membangun flyover gitu. Anggarannya udah ditetapkan Pak? DED-nya sudah ada, cuman saya lupa anggaran pastinya berapa. Berarti dibangunnya di tahun ini atau tahun depan? Tahun ini sudah ada DED-nya. Mungkin ya kalau anggarannya memadai, mungkin bisa dimulai dengan proses pembebasan lahan sekitar. Pak, kemarin baru rame nih penetapan Sekda kan Pak Denny Mulyadi ya sebagai Sekda baru ya. Terus kemudian juga otomatis kan pasti juga akan diikuti oleh rotasi mutasi jabatan ya, yang entah kapan itu bakal dilakukan oleh wali kota dan wakil kota. Mungkin kalau Dewan sendiri mengawasi apa untuk penempatan orang-orang yang duduk di mungkin di Kadis, di Kabid itu harus seperti apa pemilihan ini, susunan rotasinya? Ya, tentu yang pertama kebutuhan rotasi mutasi ini diperlukan ya, karena untuk mendukung kinerja wali kota terpilih kita harapkan ya memang kompak, solid, sehingga kebijakan-kebijakan itu ya memang langsung menjadi diterjemahkan melalui eksekusi yang bagus di lapangan. Kita harapkan ya seperti itu. Ya kita mengharapkan dalam penempatan ini ya tetap dilakukan secara
ya dikembangkan ya sistem merit ya, meritokrasi, penempatan berdasarkan kompetensi, kapasitas dan sebagainya. Gitu. Saya lihat yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bogor hari ini ya dengan sistem manajemen talent, ya. Manajemen bakat segala macam. Ya silakan, kami sih tidak terlalu mempermasalahkan, asal memang yang ditunjuk cakap menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bogor. Ya. Kemudian tugas Denny Mulyadi sebagai Sekda ini harus seperti apa? Apakah tetap melanjutkan tugas Sekda sebelumnya atau mungkin harus punya inovasi? Ya tentu ini Pak Sekda kan fungsinya sebagai motor, terutama ASN ya. ASN, ya. Jadi motor, kemudian juga melakukan fungsi pembinaan kepada prajurit-prajuritnya sampai ke bawah. Kemudian dia juga bisa menerjemahkan keinginan pimpinan daerah pada staf-stafnya gitu. Kemudian juga menjadi jembatan semua stakeholder ya, bantu wali kota untuk menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis gitu. Ya saya pikir ya tentu faktor komunikasi jadi penting. Jadi beliau harus gercep lah, berkomunikasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, bantu wali kota. Saya rasa mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik gitu ya, karena sudah berpengalaman di beberapa dinas ya. Tentu mudah-mudahan dengan pengalaman tersebut bisa membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, Pak, ini terkait rencana lokalisir ekonomi di kawasan Bogor Timur. Kan selain itu kan juga bakal ada pusat pemerintahan, rencana bakal bergeser ke Kota Lampa ya. Saat ini progresnya udah seperti apa, Pak? Pembahasan di DPRD sendiri? Sepertinya baru lahan aja ya. Lahan ya? Baru lahan, karena kebetulan dapat itu ya, hibah dari pemerintah pusat ya, lahan di Katulampa. Seingat saya belum ada belum ada pembangunan apapun. Tapi rencana untuk lokalisir ekonomi di Bogor Timur gimana menurut Bapak? Ya tentu menurut saya ya ekonomi ini kan Kota Bogornya ada 6 kecamatan, 68 kelurahan. Ya kita ya harusnya bisa membuat prioritas ini cocoknya pengembangan apa, ini pengembangan apa. Dulu kan ada teori dari ya inovasi dari Jepang ya, One Village, One Product. Jadi konten lokal dari lokasi tersebut ya dikuatkan. Saya pikir juga harus begitu gitu. Kalau masalah pusat pemerintahan kan kebetulan karena memang ada lahan di sana lebih leluasa. Setahu saya sih yang akan digeser ya dinas-dinas yang di sekeliling balai kota saja gitu. Sementara balai kota tetap di yang sekarang gitu. Jadi pusat pemerintahan pindah ke sana karena memang juga kita kan ada berapa dinas yang ya masalah kantornya harus di-upgrade lah gitu ya. Karena ada yang kalau nggak salah ya ini kita masih ada yang ngontrak gitu. Iya benar. Jadi memang ya sebuah keharusan sih menurut saya biar nanti pelayanan masyarakat lebih optimal. Baik. Pak, ini terakhir nih soal politik nih. Nah, sebelumnya kan Ketua DPD PKS kan dijabat oleh Pak Ateng ya. Gitu ya, beliau sebagai Ketua DPD juga kan. Nah, untuk Musda, apakah nanti Pak Adit berminat untuk ikut dalam bursa pemilihan? Atau apa? Atau memang sudah fokus di Dewan aja untuk nanti calon ketua siapa aja boleh ikut gitu? Jadi kalau Musda di PKS ini agak unik ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan partai-partai lain.
Kalau kami kan sistemnya memang ada pengajuan dari anggota gitu ya ke pusat gitu. Nanti dibahas oleh pusat, tentu juga mengembangkan apa namanya sistem ya baik ya penilaian yang sudah baku yang sudah dilakukan selama ini dan ditetapkan oleh pimpinan kami di pusat. Adapun kami prajurit di bawah ini ya fatsun saja dengan keputusan. Ya. Mau ditunjuk, mau nggak ditunjuk itu harus punya kesiapan semua. Tahun berapa mulai Pak Musda? Kalau dari prosesnya akan di pertengahan Juli nanti. Oh, pertengahan Juli ini ya. Kemudian nanti akan peresmiannya mungkin di bulan September. September tahun ini ya. Amin. Artinya ketika dari pusat menunjuk Pak Adit sebagai ketua, siapa aja? Ya kalau di PKS sih biasanya begitu ya, harus siap dicalonkan atau tidak dicalonkan. Itu sudah hal yang biasa di kami. Jadi saya yakin seluruh anggota DPRD dari fraksi PKS siap dengan ditunjuk di mana, ditempatkan di mana. Kami fatsun dengan keputusan pimpinan. Baik. Karena memang tidak ada musda yang musyawarah daerahnya bukan mencalonkan diri kandidat kemudian adu debat visi debat visi segala macam, nggak seperti itu. Baik Gitu kan. Ya. Wah, makasih Sama-sama Kang atas pernah hadir di Bicara Bogor. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Semoga Mungkin, sehat, amin. bugar, bahagia selalu. Amin. Mungkin bisa ada di sini lain waktu Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.